Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini saya ingin menyampaikan Bible Class spesial. Ada yang bertanya sama saya. Ini memang direkam ya, cuman linknya disembunyikan. Hanya yang dapat link saja. Saya tidak cari ngetop saudara. Saya kepingin jemaat itu bertumbuh aja, gitu aja ya. Karena ada pertanyaan, saya jawab dan saya pikir saya bagikan di sini. Child free. Child free itu apakah Alkitabiah? Nah mungkin dari antara kita mungkin nebak-nebak ya, apa itu? Apa sih itu child free? Sederhananya ya, child itu anak-anak, free itu bebas. Nah jadi sederhananya itu bebas dari anak-anak. Jadi ini seperti kalau saudara menikah, ya saudara memilih dengan sukarela, memilih dengan sengaja untuk tidak mau punya anak. Child free ini tren ya, tren sekali. Makanya saya ditanya, apakah child free itu benar menurut Alkitab? Tren kenapa? Saya tidak punya TikTok saudara ya. Saya cuma punya Facebook sama Instagram ya. Di TikTok itu wah tren sekali. Di media sosial, di YouTube. Ini jadi movement, jadi gerakan. Ada banyak buku yang ditulis juga. Nah, bedakan. Jadi sengaja memilih untuk tidak punya anak harus beda. Ada pasangan yang kepingin punya anak. Wah, kepingin punya anak tapi belum dikaruniai. Ya, karena alasan tertentu. Misalnya kesuburan atau hal-hal yang tertentu. Ini beda. Jadi ini bukan pasangan yang kepingin punya anak tapi tidak punya anak, bukan child free itu. Ini lain ya. Child free itu sederhananya seperti ini. Ini suatu pilihan pribadi. Jadi tidak mampu secara dia mampu secara pribadi, secara fisik. Maksudnya laki sama perempuan tidak masalah, mentalnya tidak masalah, bukan masalah uang. Mereka bisa punya anak, sehat, tapi tetap memilih untuk bebas dari anak. Dengan sengaja memilih tidak mau punya anak. Sebetulnya saudara, nah ini tak keluarkan foto saya saudara. Saya ini umur 19 ini. Tak ingat-ingat saudara ya, sama istri saya lagi pacaran itu. Foto di gereja ini. Ya, waktu oma atau opa meninggal ya, 89. Tahun 90-an saya datang sama mama saya. Saya ngomong pribadi. Nih, rasa nih kalau aku kawin aku tidak mau punya anak. Wah dinasihati saudara ya. Saya tidak tahu itu child free itu apa. Saya sama sekali nggak tahu. Belum ngetop. Tapi saya sudah berketetapan dalam hati. Kalau saya nanti kawin, tidak konsultasi sama istri saya, sama pacar saya nggak mau punya anak. Dia tanya mama saya, alasanmu apa? Ini tidak boleh. Wah saya tetap ngotot saudara ya. Nah, akhirnya ya wes punya anak satu saja. Ternyata dapat 2 sekarang ya saudara ya. Saya dulu betul serius. Saya sudah hampir memutuskan untuk mau child free ya. Nah saya ambil dari website. Ini gerakan mereka, movement mereka. wearechildfree.com. Nah, Marlene dari Berlin dia berkata seperti Jerman ya. Ini adalah emosi yang sangat kuat. Ini dalam bahasa Inggris ya, diterjemahkan bahwa menjadi ibu, menjadi seorang mama itu bukan untuk saya. Ini pilihannya ya. Lalu Lucy dari Berlin, entah Anda akan dipaksa untuk memiliki anak atau tidak, Anda harus membiarkan alam mengambil jalannya. Banyak sekali. Nah kalau pertanyaannya, mulai kapan sih gerakan child free ini? Saya lihat dari kamus ya, kamus Merriam-Webster itu paling penting kalau mau lihat kata ini dari mana. Ternyata kata ini muncul tahun 1901. Tapi child free-nya bukan tren seperti sekarang. Bukan tren, bukan gerakan, hanya cuman fenomena kontemporer sementara saja. Orang tua yang skeptis ya seperti saya dulu. Ya toh. Buat apa punya anak? Tidak ada gunanya punya anak. Saya dulu pikiran gitu saudara ya. Tapi
child free yang paling ramai sekali itu mulai tahun 2003. Di Indonesia enggak dengar ya. Majalah Time. Nah, ada yang bertanya sama saya, WA saya, tolong kok dibahas kok. Bukan jemaat ya. Karena dia lihat acara Kick Andy 2 minggu lalu. Child free. Saya bilang, ya sudah nanti saya jawab. Saya juga kepingin tahu saudara ya. Gerakan ini ya, mau enggak mau kalau disuruh ditanyai, pendeta ditanyai mesti belajar saudara, banyak ya. Ya, saya belum lihat semuanya, waktunya kurang banyak. Tapi yang paling banyak influencer yang terkenal, YouTuber terkenal, Gita Savitri. Dia memilih child free. Saya enggak mau punya anak. Wow. Dan saudara tahu ada lagi namanya Victoria Tunggono, umur 37 tahun. Dia mengarang buku ini. Child Free and Happy, bebas dari anak dan bahagia. Dia tulis pengalamannya sendiri dan 14 orang yang menjadi child free itu. Siapa lagi? Saya browsing di kapanlagi.com. Cinta Allah ternyata saudara ya. Karena enggak tahu, ini letupannya saat ya. Kenapa aku harus melahirkan satu manusia lagi? Aku kan bisa adopsi. Ya, anak yang sekarang enggak punya siapa-siapa, enggak ada yang menyayangi, banyak anak terlantar. Saya mau bantu. Itu pengakuannya dia. Siapa lagi? Sajuna. Istri saya itu penggemar MasterChef saudara. Kalau sudah ketinggalan, akan ketinggalan kan bisa dilihat dari channel yang bisa diulangi lagi kan seperti itu. Nah, dia orang broken home. Saya ambil dari kapanlagi.com ya. Kalau mau dengar ceritanya di kanal YouTube Puela ID. Ya toh. Dia orang broken home. Pikirannya beda dari dulu. Dan dia berkata memiliki anak bukan prioritas, bukan kewajiban. Ternyata orang Indonesia banyak ya. Sudah banyak kita. Ya, mungkin bisa dibawa Pak di YouTube itu. Ya, bawa saja itu. Nah, ada pendukung gaya hidup child free namanya Corinne Mayer. Orang Prancis. Dia tulis ini ya. No kids. Tidak ada anak-anak. 40 reasons for not have children. Tanpa anak 40 alasan untuk tidak punya anak. Banyak sekali. Hanya saya ringkas saja ya. Hanya yang penting-penting di Indonesia ini. Apa alasannya? Alasan yang besar pribadi. Alasan pribadi dan alasan sosial. Jadi ceritanya ada anak-anak yang memilih child free karena dengar cerita. Ini kawin, nyesel punya anak, ini kawin, nyesel punya anak, ini kawin, nyesel punya anak. Itu kan mulai dipengaruhi. Dan, nah itu, pasangan-pasangan child free itu mempengaruhi hidup mereka. Alasan berikutnya, misalnya ya, orang tuanya itu nggak baik, teladan buruk, mengalami pelecehan seks. Wah, dia benci. Aku nggak akan punya anak yang diperlakukan gini, lalu memikirkan, aku nggak mau punya anak. Ya, atau mengalami kejahatan ya dari orang tuanya seperti itu. Dan itu sekarang jadi tren. Wow, di negara-negara maju ternyata masalahnya negara maju. Di negara Cina, di negara Jerman yang paling banyak ini, negara Amerika. Peningkatannya dari mana? Ini datanya ya. Tahun 70-an satu wanita memilih tidak mau punya anak. Sementara yang 10 lain memilih kawin dan punya anak. Nah 2010 lebih banyak. 1 dari 5 wanita memilih nggak mau punya anak. Itu di Amerika. Sekarang di Cina ya. 44% wanita, 25% pria. Ini generasi Z ya. Generasi umur 18 sampai 26. Umumnya yang disurvei Partai Komunis Cina bikin survei, ternyata Gen Z ini yang di perkotaan enggak mau kawin, enggak mau punya anak.
Dan 44% itu wanita. Wow. Ditanya apa alasannya? Tidak punya waktu. Tidak ada energi untuk menikah. Ingat ya, duit nomor satu mereka. Karena sibuk bekerja, cari duit, tuntutan banyak. Maka mereka bilang, kami sulit menemukan orang yang tepat. Yang ketiga, masalah keuangan. Saudara mesti ngerti ya. Saya agak suka melihat fenomena-fenomena sosial. Itu penting buat pendeta ya. Cari bahan khotbah itu dari sana itu. Umumnya di perkotaan, zaman-zaman sekarang, tuntutan nomor satu, mesti nyicil rumah, kalau di sana apartemen, biaya hidup, biaya kendaraan, tabungan hari tua. Karena anak-anak muda zaman sekarang itu kepingin gini ya, kerja 15 tahun, kerja 20 tahun, kumpulkan uang, habis itu keliling dunia. Itu. Lalu mereka lihat beban ekonomi untuk anak itu besar. Mereka juga nggak percaya sama pernikahan, dan yang luar biasa nih, nggak pernah jatuh cinta. Wow. Pengerja saya tuh sudah jatuh-jatuhnya semuanya itu saudara ya. Hanya cuman Al yang belum ngaku itu saudara. Nah cuman di Indonesia, nah ini saya agak mau cari data di Indonesia. Nah, Kepala BKKBN mengatakan di atas 90% masyarakat Indonesia kepingin punya keturunan. Berarti kebalikannya apa? Di bawah 10% nggak mau punya anak. Berarti trennya besar nggak di Indonesia? Cukup besar. Ingat ya, kita masih di alasan pribadi sama sosial. Apalagi, ingat ya, zaman maju sekarang ini orientasinya satu, karir, duit. Intelektual, wah. Dan itu pasti menyita waktu lebih banyak daripada peran orang tua. Yang kedua, berikutnya ya. Anak itu egosentris, sulit diatur. Dan itu mereka tidak menyukai perilaku anak. Lalu ini yang paling saya lihat tren di Indonesia paling banyak ini ya. Preferensi. Lebih baik melihara hewan peliharaan daripada jaga anak. Kok dipateni? Ini yang paling tidak umum saudara. Ini oma di Havana, Kuba, dia punya hewan peliharaan. Ini petik jago ya saudara ya. Wow. Lihat ya, masyarakat perkotaan sekarang. Lihat saja. Wanita-wanita suka punya kucing, punya anjing. Betul ya? Dan itu yang membuat kita lihat ya, pergeseran tren tuh, wow. Makanya saya ditanyai, dan ini bikin melek mata saya ya. Mereka bilang anak itu sumber stres. Mereka lihat kan, dari papanya, mungkin punya kakak, punya tante, punya om. Ketegangan di rumah tangga itu masalah anak, itu pokok anak. Dan mereka tahu, mereka nggak mau jadi orang tua yang berdedikasi. Gimana orang tua berdedikasi? Sebagian besar punya anak semuanya kan? Ingat tak? Dari kecil bangun tidur, yang mandiin, jaga, ninggalin karir. Betul nggak? Sepanjang hari. Orang tua laki kalau sudah yang laki pulang kerja capek, istrinya berkata, Pak gantian jaga, mungkin gitu saudara ya. Belum lagi kalau malam rewel, aduh ngedit orang tua makan, saya masih ingat itu. Lu disik atau aku disik sing makan, gitu pertanyaan tuh saudara ya. Kalau bawa anak kan, kenapa? Yang dulang siapa, yang makan duluan siapa? Kalau makan duluan tuh mesti cepet-cepetan saudara. Saya ingat seperti itu ya. Nah, menganggap anak itu jadi beban gangguan, yaitu jangka malam, jangka panjang. Ini dari usia 0 sampai usia 17, 18, 20. Tidur malam, karir, cita-cita, konsen ngurusi anak semuanya. Jadi gangguan tidur di survei paling banyak. Saya tidak mau punya anak karena mereka tahu itu terganggu. Mereka kan mesti kerja banyak lemburnya ya. Alasan ini berikutnya,
Tadi itu pribadi ya, dan sosial. Sekarang psikologis, medis. Karena yang dibicarakan perempuan yang paling banyak mengambil keputusan 44% yang di Cina ya. Di Indonesia sama di luar negeri juga sama. Ini masalahnya. Kehamilan, persalinan itu membawa perubahan. Wanita kan tidak mau disebut tua. Saya sudah mulai keluar saudara. Belunduk di sini saudara ya. Jadi kalau foto itu berusaha ditarik gini ya supaya gak ketok saudara. Betul ya? Tapi wanita lebih parah kalau hamil, bentuk tubuhnya berubah. Belum lagi geret-geret straight mark gitu. Ketakutan jijik dengan kondisi kehamilan. Makanya beberapa CLV alasan yang paling utama tidak suka kehamilan. Akibatnya tuh banyak. Lalu ujung-ujungnya tidak suka sama anak. Makanya mereka memutuskan child free. Nah, berikutnya ya, masih tetap alasan psikologis. Ketakutan apa? Saya tidak bisa bertanggung jawab penuh. Suami kerja, istri kerja. Takut kami tidak bisa mencurahkan cinta sama anak. Takut anak cacat, lahir cacat. Takut biaya melahirkan. Saya jadi ingat saudara ya, Jose. Saya masih ingat, dok, melahirkan berapa dok? Dokter Eli Chua itu di Danmo. Ya 2 juta lah nyong. Siap dok. Napung saudara ya. Sampai bulan ke-8 bayinya sungsang. Dok operasi berapa dok? Ya 7 jutaan. Tuhan kalau duit Tuhan. Sembayangnya kuat saudara. Pendeta sembayangnya kuat. Karena doanya satu. Dilus-lus bayinya. Nyo lahir normal nyo. Kalau duit nyo. Kok dengar saudara ya. Aduh. Atau takut anak tumbuh tidak bermoral. Ini alasan-alasan yang banyak child free saudara ya. Apalagi alasan ekonomi dan budaya. Sama ya. Anak zaman sekarang itu biaya tinggi. Apa? Pendidikan, kesehatan, macam-macam. Kalau doa orang, kau bantu doa, anakku mau masuk SD. Piro? Ya 45 juta. Waduh, dalam hati saya gitu saudara ya. Saudara kuliah di STI, ambil S2, 45 juta, 50 juta saudara. Tapi itu buat kuliah, buat anak TK, masuk TK sekolah yang baru-baru sekarang ini. Masuk SD, SMP 75 juta. Saudara kuliah S3 di STI 75 juta saudara. Saya pikir wow luar biasa ya. Belum lagi mesti les. Wow. Wabah penyakit sekarang, resesi, perubahan nilai tradisional. Nah makanya beberapa orang yang mengandut feminisme, mereka bilang wanita tidak perlu menikah, tidak harus menikah, tidak harus melahirkan anak. Apalagi pengalaman, ada yang orang tuanya sakit, tua, pikun, jadi beban. Mereka berkata, aku nggak mau nanti jadi beban. Ada lagi pengalaman, lihat saudaranya, keluarganya ditinggal anaknya yang mati dini ya, antara 0 sampai 12 tahun seperti itu. Wah gak sanggup ya menghadapi kayak gitu. Perkembangan yang paling maju adalah negara kan bertanggung jawab atas orang jompo, orang tua ya, apalagi di negara-negara maju sekarang itu seperti itu. Dan Indonesia menuju ke begitu kan. Contoh yang paling gampang lah, sak Surabaya ini kebanyakan semua orang punya kartu KIS, kartu Indonesia Sehat, betul ya? Itu pada BPJS seperti itu. Child free bisa berarti tabungan masa pensiun itu banyak sekali. Banyak alasan ya. Ada alasan lagi filosofis. Ada namanya antinatalis. Ingat ya, kita merayakan Natal. Natal itu artinya kelahiran. Kalau antinatal berarti bukan berarti anti hari Natal, salah besar. Anti kelahiran, sederhana seperti itu. Kenapa orang penganut filosofi antinatalis itu tidak bermoral kalau bawa anak ke dalam dunia? Hidup ini banyak penderitaan. Ada orang-orang yang menganut filosofi antinatalis ini. Makanya maaf ya, kita yang saya sudah 50 tahun ke atas,
Kita ini masyarakat tradisional. Dan generasi yang terbaru ini, Gen Z ini, sudah mesti ngerti. Beda mereka sama kita. Nah, lawannya pro natalis. Nah, saya mau tunjuk sama saudara. Ini filsuf namanya Arthur Schopenhauer. Dia bilang, memiliki anak pada dasarnya salah. Ngerti? Ini paham mereka. Karena hidup ini penuh dengan penderitaan. Jadi mereka bilang, punya anak itu berarti kamu narsis, egois. Itu paham mereka. Menolak karena kalau punya anak jadi berarti kamu, kalau punya keturunan berarti budak genetik. Karena harus menurunkan genetik. Kamu ditekan sama sosial norma budaya. Menolak, ingat ya, agama sekarang mulai ditolak, iman ditolak. Prokreasi itu dipaksa oleh agama. Nanti saya terangkan prokreasi seperti itu. Dan sudah tahu ini di BBC 13 Mei bulan ini suami istri India orang kaya dia menuntut di pengadilan ganti rugi 9,5 miliar rupiah. Punya anak tunggal, dikawin sama menantunya. Dituntut kalau dalam waktu 1 tahun tidak memberi cucu bayar 9,5 miliar. Orang tua kandung. Serius. Karena anak dan menantunya sudah 6 tahun menikah, tidak mau ngasih anak. Karena mereka memutuskan tidak mau punya anak. Dan itu namanya pelecehan mental mereka bilang. Kenapa? Dari mana 9,5 miliar? Papa mamanya punya tabungan. Anaknya dibesarkan, disekolahkan pilot di Amerika, nganggur 2 tahun, dibiayai pernikahan mewah. Tapi anak mantunya bilang, kami tidak mau punya anak dulu. Dituntut di pengadilan. Ini serius ini. Apalagi alasan lagi? Lingkungan. Jadi ini paham yang kurang kuat ya di Indonesia. Tapi di luar negeri pasti banyak. Lihat ya. Manusia itu menyebabkan penderitaan pada lingkungan, spesies, perubahan iklim, polusi, sumber daya, krisis, dan semuanya itu. Ini lagi cerita di India. Bisnismen namanya Rafael Samuel. Saya ini anti natalis dari umur 5 tahun. Dia bilang melahirkan anak di dunia itu, lihat anak anti natalis ya, itu salah. Lihat anak pasti menderita seumur hidup. Dan dampak pada lingkungan. Nah, dia punya papa mama pengacara. Sekarang papa mamanya dituntut. Karena kamu melahirkan saya tidak mau dilahirkan, tidak izin sama saya. Kamu harus hidupi saya seumur hidup. Gila ya. Tapi itu yang terjadi. Nah, kita lihat ya perubahan-perubahan yang seperti ini. Nah, pertanyaannya sudah saya ceritakan semuanya. Apakah child free itu alkitabiah? Ini pertanyaan banyak orang. Ingat ya, Alkitab tidak memberi keterangan yang spesifik, yang khusus, yang tepat. Child free itu berdosa atau tidak berdosa? Enggak ada memang. Tapi bisa dirubah. Ditanya, apakah Tuhan Yesus mengharapkan semua orang punya anak atau mengharapkan semua orang tidak punya anak? Jawabannya adalah Allah berdaulat dan Maha tahu. Siapa yang mau punya anak, dikasih anak, dikaruniai, dan siapa yang tidak dikaruniai. Ya, harus tahu itu. Tapi di satu sisi anak itu berkat Tuhan. Amin. Anak-anak itu berkat Tuhan. Ayo kita baca. Mazmur 127 ayat 3 sampai 5a versi bahasa Indonesia sehari-hari. 2, 3. Anak-anak adalah pemberian Allah. Sesungguhnya mereka itu anugerah. Anak laki-laki yang diperoleh di masa muda seperti anak panah di tangan kesatria. Berbahagialah orang yang mempunyai persediaan panah-panah yang demikian. Orang tua dianggap kesatria, pahlawan.
Zaman dulu pakai tabung panah dan anak itu disebut anak panah. Anak itu anugerah Tuhan, berkat Tuhan, pemberian, dan yang dikasih berbahagia, diberkati. Jadi kita sekarang paham ya prinsip Alkitab ya. Anak itu berkat. Ayo baca 2, 3. Anak adalah berkat anugerah Tuhan Yesus. Yang kedua, anak bukan beban, kutuk, atau sumber ketidaknyamanan. Yang ketiga, anak membawa kebahagiaan orang tua. Nah, tapi bukan berarti bahwa orang yang tidak diberkati anak, dikaruniai, bahwa mereka tidak diberkati Tuhan, salah. Ingat ya, bukan berarti anak itu satu-satunya berkat Tuhan, enggak. Kenapa? Kenapa harus kita pandang seperti ini? Lihat, kita lihat dulu. Ingat, ketika Adam dan Hawa diciptakan, Allah memberkati mereka. Apa perintahnya? Beranak, cuculah, bertambahlah banyak. Itu namanya prokreasi. Procreation. Kayak gini ya. Sebetulnya dalam prokreasi itu divisinya banyak. Tapi buat orang Kristen seperti ini. Allah itu memberi, ingat ya, kita diciptakan dengan gambar dan rupa Allah. Karena kita diciptakan dengan gambar dan rupa Allah, maka sebagian apa yang dari Allah itu Tuhan berikan kepada kita. Nah, salah satunya menciptakan. Wah, manusia menciptakan. Nah, makanya manusia diberikan berkat hak untuk procreation. Menciptakan keturunan berikutnya. Dan itu anak itu bukan kutukan. Ingat ya, filosofi, pemahaman, alasan kelompok child free, kutuk, beban, sumber masalah, salah. Alkitab bilang ini berkat Tuhan. Lihat ya, bumi dimusnahkan, berdosa. Lalu Tuhan mulai dengan 8 orang dari Nuh. Versi mudah dibaca. Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya. Allah berkata kepadanya, ini beranak cuculah. Di era Nuh Allah mengulangi procreation, prokreasi, melahirkan keturunan, memiliki anak, itu berkat. Makanya dari Alkitab kita bisa paham ya, prokreasi adalah bagian dari perintah Tuhan untuk umat manusia. Beranak cuculah dan bertambahlah banyak. Ada yang punya alasan, bumi sudah penuh, itu kan cuma Adam sama Nuh. Jadi ingat ya, Allah tentu mengharapkan dan memberkati kebanyakan orang untuk memiliki anak. Lihat, waktu ketemu sama Abraham dikasih perjanjian, salah satu perjanjiannya adalah kamu punya anak dan keturunan. Itu berkat Tuhan. Jadi kita belajar ya dalam PL dan PB, anak itu dilihat sebagai bukti tanda fisik. Apa buktinya diberkati Tuhan? Kamu punya anak. Jadi umumnya orang yang mandul, tidak punya anak, dianggap dikutuk, padahal tidak semuanya. Dianggap bahwa kalau orang yang mandul tidak punya anak, Tuhan tidak berkenan. Tapi pahami ya, ada 3 pasangan mandul. Suci, saleh. Elkanah, Hana, orang tuanya Samuel. Abraham sama Sarah, orang tuanya Ishak. Zakaria dan Elisabet. Berpuluh-puluh tahun mandul dan dianggap, wah pasti dikutuk Tuhan ini. Enggak. Siapa lagi? Minimal 2 kali Tuhan Yesus menyatakan anak itu berkat. Kapan? Waktu muridnya melarang. Hei, guru lagi ngajar, jangan ganggu. Shh, shh, shh. Yang kedua, Yesus ngajar. Anak-anak ini seperti gambaran kerajaan surga. Sambut seperti anak-anak ini. Tuhan Yesus bilang, anak itu berkat dan diberkati.
Rasul Paulus ngajarin, sorry. Hai orang tua, hai bapak-bapak, hai anak, hidup bersama dengan baik. Di gereja 1 Timotius pasal 3 ayat 4 sampai 5. Mau jadi pendidik jemaat, kalau menikah, punya anak, bisa urus rumah tangga dan anak. Kesimpulannya sederhana. Tidak diragukan, firman Tuhan bilang, keluarga, berkeluarga, keluarga, prokreasi, punya anak itu dihargai Tuhan, diberkati Tuhan, disukai Tuhan. Masalah yang paling mendasar child free yang menganut pandangan ini tidak memperhitungkan Tuhan itu pencipta dan pemberi anugerah. Termasuk apa? Anugerah kehidupan. Dikasih anak. Kalau saudara-saudara, kalau yang mendengarkan ini memilih untuk child free, cek dulu motivasinya. Kalau menolak, konsepnya menolak, pokoknya nggak mau. Wah itu bahaya ya. Kamu menolak anugerah Tuhan itu. Banyak orang yang bergumul minta sama anak sama Tuhan. Atau mungkin ada luka batin. Ingat ya, kayak tadi itu kan, punya orang tua yang nggak bener, dianaktirikan, atau punya ketakutan-ketakutan yang banyak itu. Atau egois. Yang penting aku seneng nanti, anak tuh merepotin. Nah itu berarti ada sesuatu yang mesti dibetulkan itu hidupnya ya. Ada jebakan lagi memberhalakan. Enak wis gak repot. Berarti kayak kita egois, menolak tanggung jawab. Sekolah yang dikasih Tuhan setiap orang, yang sekolah yang masih belajar dan tidak ada gurunya, punya anak. Betul nggak? Meserin anak siapa yang ngajarin kita? Atau berkata, mungkin cek yang berikutnya, cek jangan-jangan kita kurang iman. Sekolah zaman sekarang gitu yo, aduh, pendidikan bayarnya berapa? Masuk sekolah negeri gratis saudara, betul ya? Loh tapi ini banyak mahalnya. Ingat ya, kita punya slogan, Jehovah Jireh. Amin. Ingat ya, anak itu berkat Tuhan. Dan pasti bawa berkat. Pasti punya berkat tersendiri. Saya alami. Saya lupa meninggalnya siapa ya? Mama be. Nama atau papa? Papa. Papi meninggal. Ya, saya termasuk yang ngurus. Minggu depan Jose apa cucu saya lupa ya, mesti bayar sekolah di Petra. Berapa Bu Retno itu guru kepala sekolah saya waktu SD, dan dia yang ngurus juga ya di sana ya. Berapa Bu? Oh, masuk 7 juta. Aku saya masih ingat 7 juta itu. 2007 ya, berarti meninggalnya papi ya. Bu, pendeta ndak ada diskon setnya gitu. Pendeta Pantai Kosa sugi-sugi Pak. Ceder gitu saudara ya. Matang kone. Aduh. Ya. Apa kata Tuhan? Pas papi meninggal, ada orang ngasih duit. Tak masuk ke kota. Loh bukan, itu Bapak Pak Yonatan sendiri. Sebentar, saya tegaskan, saya enggak mau salah. Nanti saya dipikir saya papi mati, papi meninggal, saya golek sepritan gitu. Ini berkat saya masukkan papi. Bukan, ini spesial untuk Pak Yonatan. Tebal saudara, serius. Dibuka, dipotong per bulan, pas bayar sekolah. Keren enggak Tuhan itu tuh? Nah tapi ada kasus khusus. Ya. Ada orang-orang yang memilih child free karena keadaan fisiknya atau panggilan Tuhan. Boleh. Ayo kita baca ayatnya. Terakhir ini saudara ya.
Matius 19 ayat 12. 2, 3. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Ini yang satu. 2. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. 3. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Siapa yang mengerti, hendaklah ia mengerti. Saya tanya, ngerti enggak? Gak ngerti, makanya saya terangkan. Jadi kasus child free khusus. Saya gak mau punya anak. Ayat ini tadi bilang ada 3 macam. Yang pertama, dia gak mau milih kawin, plus gak mau punya anak. Karena keadaan lahirnya seperti itu. Ini catatan Rabi, catatan Rabi pada masa itu, kemungkinan organ seksualnya dia tidak normal. Ya, ada cacat bawaan sejak lahir. Kalau tidak normal ya tidak bisa nikah. Kalau masa sekarang, oh berarti ada kesuburan, reproduksinya bermasalah. Ya, seperti itu. Yang kedua, tidak kawin plus tidak punya anak karena kesengajaan. Kata Yunani tidak dapat kawin, kata eunokos. Unok. Ya, kalau bahasa Indonesia Kasim sama sida-sida. Siapa itu? Laki-laki, ingat ya, dunia timur, kerja di istana. Nah, kerja di istana, kalau sudah ngurusi harem itu apa? Raja punya bojo banyak, istri banyak. Gundi-gundi. Diurusi sama laki. Laki ini namanya sida-sida. Maaf. Dipotong. Dikebiri. Habis Pak, habis. Atau keputren. Keputren itu apa? Lain lagi. Raja punya istri banyak. Punya anak perempuan. Siapa yang jaga? Itu namanya keputren. Makanya di keraton ada, oh ini keputren. Ini tempatnya raja, anaknya raja-raja yang banyak. Yang ngurusi siapa? Sida-sida. Nah ini yang katakan dibuat orang. Dipotong, dikebiri. Tidak bisa kawin, tidak bisa punya anak. Yang ketiga, karena panggilan khusus. Siapa? Salah satunya Paulus. Tidak mau kawin, tidak mau punya anak karena ini panggilan untuk kerajaan surga. Jadi ini kasus-kasus khusus ya. Child free karena panggilan Tuhan berbeda dengan keputusan pribadi. Pikirkan baik-baik ya. Jadi tidak diragukan lagi. Saya ulangi lagi. Alkitab mencatat bahwa keluarga, prokreasi, punya anak dihargai betul. Diberkati Tuhan. Disukai Tuhan. Dan itu perintah Tuhan.